warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Julfitria dari kelas 9B. Saya akan mempresentasikan IPA bab 2 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada bab ini kita akan mempelajari berbagai macam cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji, Spermatophyta, tumbuhan paku Pteridophyta, dan lumut Bryophyta. Pembahasan pada tumbuhan berbiji Spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae. 1. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah (avarium). Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel merintem. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama seperti sifat induknya. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuh tanpa bantuan manusia inilah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Berikut ini adalah berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. A. Rizoma. Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah tersebut. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biaknya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. B. Stolon. Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan pegagan, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon. Geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. C. Umbil lapis. Dinamakan umbil lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbil lapis yang disebut dengan cakram. D. Umbi batang. Pada permukaan kentang, mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas, kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya dari mata tunas, ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kuncup adventif daun.
Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah, sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun dan tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikut ini berbagai kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk membantu perkembangbiakan tanaman. A. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. B. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. C. Setek. Setek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut setek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan setek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan setek akar. Petani juga menggunakan teknik setek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. B. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. B. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. 1. Penyerbukan polinasi. Lebah dan hewan lain tertarik pada tumbuhan karena warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain dengan bunga. Lebah dan hewan lain ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Tumbuhan proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi dan penyerbukan. Saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putik. Proses penempelnya serbuk sari di kepala putik disebut penyerbukan polinasi. A. Anemogami. Tanaman jagung dan padi memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. B. Entomogami. Bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah, yaitu kuning, dan menghasilkan nektar. Ciri yang dimiliki bunga matahari dan bunga yang memiliki ciri serupa sangat menarik bagi serangga, seperti lebah, untuk hinggap dan menghisap nektar. Umumnya serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut entomogami. Nektar atau madu yang dihasilkan bunga mengandung berbagai karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa, sehingga mencapai 87%. Selain itu, nektar juga mengandung asam amino, asam organik, vitamin senyawa aromatik, dan juga mineral.
Serangga mencari madu sehingga sumber energi untuk disimpan sebagai cadangan makanan. C. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet, misalnya bunga cangkring atau dadap. Ukuran bunga yang besar berguna untuk menahan berat dari burung, namun tidak semua jenis burung dapat membantu penyerbukan. Salah satu contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung kolibri. D. Chiropterogami. Chiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari, misalnya tanaman kaktus. E. Anthropogami. Tanaman anggrek merupakan jenis tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumur dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Seri suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Selain anggrek, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, misalnya tanaman vanili dan salak. 2. Pembuahan, fertilisasi. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, stigma yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis. Serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur, ovum, membentuk zigot, calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma dan cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Anemokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin disebut anemokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. D. Hidrokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan air disebut hidrokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. C. Zoochori. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan disebut dengan zoochori. Penyebaran ini dibagi menjadi entomokori, chiropterokori, ernotokori, dan mamokori. D. Anthropokori. Penyebaran biji dengan bantuan manusia disebut anthropokori. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. 4. Perkecambahan. Dormasi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormasi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. C. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Kembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, stigma yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah dan membentuk buluh serbuk sari.
Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. 2. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Namun tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut trobilus atau runjuk. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis trobilus dalam satu pohon, yaitu trobilus jantan dan trobilus betina. 3. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Tumbuhan pakis dan juga tumbuhan paku lain tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. 4. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. A. Hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. B. Vertikultur. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. C. Kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh hormon. 1. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. A. Membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain hewan dari filum. B. Fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. C. Partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. 2. Perkembangbiakan seksual pada hewan. A. Hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya yang sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. B. Hewan ovipar. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari tubuh induk betina. C. Ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur.
tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.